Nah, jadi gimana sih solusinya kalau istri belum sempat sampai puncak, tapi suami udah selesai duluan, bahkan kurang dari 2 menit? Yuk simak sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Gimana kabarnya sahabat? Semoga kamu dan pasangan selalu diberi kesehatan, rezekinya lancar, dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau jawab satu pertanyaan yang masuk nih sahabatku. Buat kalian semua yang juga pengen tanya, curhat, diskusi, atau mau berbagi pengalaman dan tips, silahkan banget ya. Bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa dengan bahasa yang sopan dan positif ya sahabatku. Oke, langsung saja, tanpa banyak basa-basi, ini pertanyaannya datang dari seorang bapak-bapak. Saya laki-laki, usia 44 tahun. Saat berhubungan, saya sering selesai kurang dari 2 menit. Solusi yang aman gimana ya? Nah, jadi yang dimaksud 2 menit ini adalah durasi saat masuk ke tahap inti dari bercocok tanam ya sahabat. Nah, jadi gimana sih solusinya kalau istri belum sempat sampai puncak, tapi suami udah selesai duluan, bahkan kurang dari 2 menit? Yang pertama nih sahabatku, coba cari posisi yang paling disukai istri. Alasannya, kenapa? Karena kalau istri merasa nyaman dan enjoy, dia bisa lebih cepat merespons secara fisik maupun emosional sahabatku. Yang kedua, jangan langsung fokus ke intinya ya sahabatku. Mulailah dengan stimulasi area-area sensitif di tubuh istri. Beberapa bagian yang biasanya sensitif, seperti bagian belakang leher, gunung kemaber, sampai ke area bawah. Intinya pemanasan itu penting banget ya sahabatku. Kalau istri udah mulai nyala, udah terasa basah, baru deh masuk ke permainan inti. Kalau belum apa-apa udah langsung main, sementara istri belum siap, ya jangan heran kalau dia nggak merasa apa-apa. Malah justru terasa sakit dan makin kecewa sahabatku. Nah, hindari fokus cuma pada rudal aja ya. Perempuan itu butuh sentuhan yang lebih bervariasi. Bisa pakai jari, atau kalau sama-sama nyaman dan setuju, bisa juga dengan lidah. Tapi pastikan kebersihannya ya sahabatku, baik dari sisi istri maupun suami. Karena kalau area tersebut bersih, nyaman, dan gak ada aroma yang mengganggu, tentu prosesnya juga makin menyenangkan. Dan jangan lupa ya sahabat, semua ini butuh kerelaan dari kedua belah pihak. Gak boleh ada paksaan. Tujuannya bukan sekadar sensasi atau fantasi, tapi untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam dan membangkitkan semangat alami pasangan. Selain itu, buat para suami, coba cek kondisi kesehatan secara rutin. Perhatikan tekanan darah, kolesterol, dan sirkulasi darah. Karena kondisi tubuh juga sangat mempengaruhi durasi saat berhubungan. Kalau peredaran darah kurang lancar, itu bisa bikin cepat keluar. Jadi, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi tubuh butuh perhatian juga. Kombinasi antara komunikasi, teknik, dan kesehatan tubuh bisa bantu hubungan kalian jadi lebih harmonis dan saling memuaskan. Kalau aliran darah ke area inti nggak lancar, biasanya ereksi juga kurang maksimal dan durasi saat berhubungan pun jadi lebih singkat. Nah, supaya stamina tetap oke, kamu bisa bantu dengan mengonsumsi herbal alami atau rimpang-rimpang khusus untuk vitalitas pria. Selain itu, olahraga juga penting banget. Pria yang jarang gerak atau terlalu pasif biasanya memang lebih cepat selesai. Beda dengan yang aktif bergerak, mereka biasanya lebih kuat dan tahan lama. Jadi, cobalah untuk mulai rutin olahraga ringan, biar peredaran darahmu lancar dan jantung juga makin sehat. Kalau peredaran darah lancar, otomatis aliran ke rudal juga bagus. Nggak perlu olahraga yang berat-berat kok, cukup jalan kaki aja secara rutin. Saya pribadi dan juga suami saya selalu menyempatkan diri untuk jalan kaki. Kalau di kantor, usahakan naik tangga darurat daripada pakai lift terus. Tujuannya biar tubuh tetap aktif dan bugar. Dengan badan yang fit, saat berhubungan pun kamu akan lebih berenergi, dan ritme gerakannya juga lebih mantap. Nah, selain itu, coba deh latihan senam kegel. Banyak yang mengira senam ini cuma buat wanita, padahal buat pria juga sangat dianjurkan. Fungsinya buat menguatkan otot-otot di area panggul, jadi pas momen penting berlangsung, kamu bisa lebih kuat dan tahan lama. Latihannya gimana?
Salah satu cara latihannya itu saat kamu buang air kecil, coba tahan sebentar alirannya, 1 atau 2 detik, lalu lepaskan lagi. Lakukan itu secara berkala, dan lama-lama otot bagian bawah tubuhmu akan makin kuat, sahabat. Dan satu lagi, belajar juga mengatur kontrol diri. Misalnya belajar menahan supaya nggak langsung keluar. Bisa dengan tarik napas dalam, atau mengalihkan fokus sebentar. Pokoknya jangan buru-buru ya sahabat agar maksimal. Jadi, biar kamu lebih terlatih saat bercocok tanam dengan istri, latihan menahan diri itu penting banget sahabatku. Salah satu caranya bisa dimulai dari latihan menahan saat buang air kecil, seperti yang udah dibahas sebelumnya. Selain itu, kalau saat berhubungan kamu udah merasa mau keluar, coba tarik dulu alat vitalnya sejenak, atau hentikan gerakan sebentar sampai rasa ingin keluarnya mereda. Intinya, jangan terus gerak pas udah di ujung sahabatku. Karena kalau kamu masih gerak, istri juga ikut gerak, ya pasti kamu langsung keluar. Jadi, diam dulu sebentar sampai tenang, baru lanjut lagi. Selain teknik menahan itu, kamu juga bisa bantu stamina dengan konsumsi bawang putih yang direndam dalam madu. Caranya gampang, ambil bawang putih, rendam dalam madu murni sampai benar-benar terendam, simpan minimal 1 bulan. Bahkan kalau disimpan sampai 3 bulan atau lebih, hasilnya bisa lebih maksimal. Campuran ini bagus banget buat meningkatkan stamina, memperkuat tenaga pria, dan menaikkan gairah. Tapi kalau kamu merasa ribet bikin sendiri, tenang aja, kamu bisa konsumsi madu pria perkasa. Kandungannya adalah madu murni yang dicampur dengan beberapa herbal pilihan khusus untuk vitalitas pria. Manfaatnya antara lain, bikin tubuh lebih bertenaga, meningkatkan gairah, ereksi jadi lebih kuat dan tahan lama, dan cairan pun jadi lebih kental dan sehat. Pokoknya buat kamu yang pengen tampil maksimal saat bersama pasangan, madu ini bisa jadi solusi praktis dan alami. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan buat sahabat semua yang juga punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke sahabatku, itu saja dari saya. Semoga penjelasan kali ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua ya sahabatku. Jika kamu merasa video atau pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan insya Allah kamu juga ikut dapat pahala karena sudah menyebarkan ilmu yang baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.